Pondok pesantren kini kembali tercemar karena ulah oknum santri yang sudah di luar batas kewajaran. Kali ini terjadi sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh 4 santri yang mengakibatkan si korban hingga tutup usia. Dan sebab itulah dibalik penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku pada akhirnya terkuak sudah. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta dibalik penganiayaan santri di Kediri hingga tutup usia. Ini motif 4 pelaku penganiaya bintang Balkis Maulana hingga meninggal. Tutup usianya bintang Balkis Maulana di Pondok Pesantren Tartilul Quran Hanafiyah Mojo Kabupaten Kediri kini mulai menemui titik terang. Dilansir dari cnnindonesia.com bahwa pelaku terdiri dari 4 orang yang berinisial MN 14 tahun, MA 18 tahun, AK 17 tahun, dan AF 16 tahun. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata pelaku merupakan satu kamar sama si korban. Di sisi lain pengacara 4 pelaku, Rini Puspitasari juga mengungkap kronologi dan motif kekerasan yang mengakibatkan korban pergi untuk selama-lamanya. Menurut Rini bahwa penganiayaan terhadap santri asal Banyuwangi tersebut berawal dari si korban yang tidak mau mengikuti nasihat dari pelaku. Lebih-lebih perihal sholat berjamaah. Pasalnya dalam beberapa hari terakhir si korban kedapatan tidak sholat berjamaah, sehingga sebab itulah membuat pelaku jadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Namun naas setelah beberapa kali dianiaya, korban tidak hanya mengalami luka-luka, melainkan juga kesehatannya jadi menurun dan terlihat pucat pula. Melihat hal itu kemudian pelaku bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Bintang Balkis Maulana tutup usia pada tanggal 24 Februari 2024 di usianya yang baru genap ke-14 tahun. Atas tindakannya tersebut membuat keempat pelaku harus mendekam di balik jeruji besi. Sepupu korban ikut menganiaya bintang hingga meninggal. Keluarga korban tak menyangka jika salah satu di antara pelaku penganiayaan merupakan sepupu bintang Balkis Maulana. Ayah AF merupakan kakak dari Suyanti yang tak lain adalah ibu kandung bintang. Namun selama ini keluarga AF tinggal di kota Denpasar, Bali. Sementara itu, kakak kandung bintang Muhammad Ilham mengatakan jika AF sejauh ini dikenal memiliki hubungan yang baik dengan adiknya. Tak heran jika keluarga bintang jadi terkaget-kaget mendengar keterlibatan AF dalam kasus tersebut. Bahkan AF juga sempat melarang keluarga bintang untuk membuka kain kafan yang menutupi jasad korban. Begitupun rombongan pengasuh pondok pesantren yang mengantar jenazah juga melakukan hal yang sama dengan alasan jasad korban sudah disucikan. Namun keluarga tetap bersikukuh untuk membukanya karena curiga kasus bintang ditutup-tutupi. Betul saja ketika dibuka kain kafan tersebut, terlihat tubuh bintang penuh luka lebam, ada bekas sundutan rokok di bagian tubuhnya, serta ada ceceran darah dari tubuh jenazah yang sudah terbungkus kafan. Sebelum meninggal, bintang Balkis minta tolong sama ibunya. 5 hari sebelum pergi untuk selama-lamanya, bintang Balkis Maulana sempat mengirim pesan via WA sama ibundanya. Dari isi pesan yang disampaikan sama sang ibunda, terlihat bintang begitu ketakutan dengan kondisi yang dialaminya. Sebab itulah dirinya meminta mamanya untuk segera menjemputnya, namun bintang tidak pernah memberikan penjelasan kepada ibunya mengapa ia harus dijemput. Dengan demikian, meski bintang berulang kali meminta tolong untuk dijemputnya, sang ibunda hanya bisa menyuruhnya untuk bersabar terlebih dulu hingga bulan Ramadan tiba. Namun naas tak lama setelah itu, bintang tutup usia di tangan seniornya. Polisi periksa pengasuh PPTQ Al-Hanifiyah Kediri. Tutup usianya bintang Balkis Maulana akibat dianiaya oleh seniornya rupanya berbuntut panjang. Setelah sebelumnya 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, kini polisi melakukan pemeriksaan terhadap pengurus dan juga pengasuh Ponpes PPTQ Al-Hanifiyah.
Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKBP Nova Indra Pratama mengatakan jika hal yang demikian itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait tragedi yang membuat Bintang pergi untuk selama-lamanya. Sedangkan untuk penyebab wafatnya Bintang hingga luka di tubuh korban yang terungkap dari hasil visum, AKBP Nova Indra mengaku masih menunggu hasil resmi dari tim dokter rumah sakit di Banyuwangi. Kemenag Jatim sebut Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyah tidak memiliki izin. Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyah telah beroperasi sejak tahun 2014 yang lalu. Tetapi ponpes tersebut dikabarkan hanya memiliki 74 santri putri dan 19 santri putra. Tidak hanya itu saja, menurut Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam mengungkapkan jika PPTQ Al-Hanifiyah belum mengantongi izin operasional pesantren. Begitupun Direktur Pendidikan Diniyah dan Pontren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Waryono Abdul Ghafur menyebutkan jika pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur itu atau tidak memiliki nomor statistik pesantren. Sebab itulah pihak Kemenag sulit untuk melakukan pemantauan terhadap santri yang berada dalam ponpes tersebut.